Kalau kepala daerah tidak membuka lapangan kerja, ya, maka secara otomatis berdampak ke kerukunan rumah tangga. Karena ekonomi itu suka tidak suka Pak, besar pengaruhnya terhadap kerukunan di dalam rumah tangga. Kalau beras sudah tidak ada, biar lagi ada keras. Kalau beras tidak ada, tetap beribut Bapak Ibu sekalian. Mau di apa keras kalau beras tidak ada? Iya, itu yang ketawa ibu, bukan laki-laki yang ketawa. Iya, karena ibu-ibu yang lebih tahu itu. Ini saya jelaskan kepada kita agar terbuka pikiran kita, ya, agar terbuka pikiran kita untuk apa? Untuk menjadikan Pilkada Parigi Motong ini sebagai pintu gerbang untuk menuju sebuah perubahan. Pilkada Parigi Motong ini kita jadikan momentum untuk apa? Untuk merubah kesejahteraan kita di wilayah Parigi Motong. Tidak penting memilih saya Pak. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya bilang pilih saya, tidak. Di semua tempat saya menyampaikan tidak penting memilih saya. Kalau perlu pastikan malam ini tanamkan di hati Bapak Ibu sekalian, jangan pilih Islam Saifullah. Tapi yang Bapak pilih adalah apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mantap, betul. Itu yang penting Bapak lakukan. Ya? Apa yang saya sampaikan, pilih pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat salah satunya apa? Mudah kita hubungi. Pemimpin itu yang kita butuh, pemimpin yang mudah, bukan muda umurnya. Soal muda umur soal di belakang. Tapi pemimpin yang mudah kita maksudkan di sini adalah pemimpin yang mudah kita hubungi, mudah kita sampaikan aspirasi, mudah kita temui, mudah menemui, mudah menjadi tempat curhat masyarakat. Itulah di semua tempat selalu saya sampaikan, impian saya di Parigi Motong ini bukan hanya sekedar menjadi Bupati Parigi Motong. Impian saya sebenarnya 5 tahun ke depan itu adalah menjadi Bupati rakyatnya Parigi Motong. Insya Allah. Bupati Parigi Motong itu beda dengan bupatinya rakyat Parigi Motong. Ciri-cirinya apa? Kalau Bupati rakyat Parigi Motong Pak, tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa takut rakyat menghubungi bupatinya. Kalau belum ada rakyat menelpon bupati, Pak Bupati, sumpah demi Allah Bupati, 2 hari 2 malam anak saya belum minum susu. Kalau belum ada rakyat menelpon bupati semacam itu, saya anggap dia belum bupatinya rakyat Parigi Motong. Kenapa? Karena masih ada rasa takut rakyat menghubungi bupatinya. Padahal bupati itu, kepala daerah itu tidak ada bedanya dengan kepala rumah tangga di dalam sebuah rumah. Kalau di dalam rumah ada kepala rumah tangga suami, ada istri sebagai anggota DPR. Begitu juga di pemerintahan. Kenapa istri jadi anggota DPR di dalam rumah? Karena istri itu adalah tempat menyampaikan aspirasi anak-anaknya. Anak-anak kalau dia minta sesuatu Pak, ya, minta belikan sepatu, dia pasti hubungi mamanya, betul tidak? Bukan bapaknya dia bilang mama sepatuku robek. Baru mamanya kasih tahu, papa, itu sepatu anak belikan dulu. Sudah robek sepatunya. Begitu sistem pemerintahan kecil di dalam daerah ini. Begitu juga di daerah ini. Rakyat menyampaikan aspirasinya bukan ke bupati, ke DPR. Menyampaikan aspirasi ke DPR, Bapak Dewan Perwakilan Rakyat, tolong aspal jalan kami. Tolong buka jalan baru ke kantong produksi. Lalu DPR undang bupati, Pak Bupati, kemarin pada tanggal sekian-sekian ada sekelompok masyarakat dari desa ini mengajukan untuk dibuka jalan ke kantong produksi. Seperti itu contohnya. Dan itu praktek itu terjadi di dalam rumah kita. Makanya saya katakan kita bisa bayangkan kalau kepala rumah tangga ya tidak dekat dengan anak-anaknya, komunikasinya tidak terbangun dekat dengan anak dan keluarganya, maka saya pastikan kita jalan masing-masing. Ya, anak-anak kita tidak bisa kontrol. Kenapa? Karena kita sebagai kepala rumah tangga tidak dekat dengan anak-anak. Begitu juga kepala daerah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya Isram Saifullah punya niat hajatan di Parigi Motong ini. Insya Allah tahun 2024 ini saya maju sebagai calon Bupati Parigi Motong dengan satu visi besar saya, mengembalikan hak rakyat sebagai pemilik negeri yang tak pantas hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Dengan satu tekad besar saya, Parigi Motong 5 tahun ke depan harus jaya di tengah senyum kejayaan rakyatnya, bukan jaya di tengah senyum kemegahan para penguasanya, dan bukan pula jaya di tengah jeritan tangis dan derita rakyatnya.
Inilah yang menjadi visi dan tekad besar saya sebagai bakal calon Bupati Parigi Motong ke depan. Makanya di semua tempat saya bersumpah, saya tidak berjanji, saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Kalau Allah ijabah saya terpilih menjadi Bupati Parigi Motong, saya haramkan tinggal di rumah jabatan Bupati yang mewah. Kenapa saya haramkan tinggal di rumah jabatan Bupati yang mewah itu, Bapak Ibu sekalian? Karena saya tahu kalau Allah ijabah saya terpilih menjadi bupati, pasti tidak sedikit masyarakat miskin memilih saya. Tidak mungkin seorang bupati itu terpilih dari jari-jari rakyat kaya semua. Sementara di daerah kita ini hampir 70% rakyat kecil yang ada sebagai pemilihnya. Oleh karenanya, kalau Allah ijabah saya terpilih menjadi bupati, pasti ada masyarakat yang rumahnya hanya atap rupiah berdinding papan berlantaikan tanah yang memilih saya. Betapa berdosanya saya tinggal di rumah jabatan bupati yang mewah itu. Padahal saya tahu, saya sadar, saya terpilih dari jari-jari rakyat miskin. Saya paham, saya mengerti jabatan politik itu beda dengan jabatan struktural. Ya, jabatan politik itu adalah jabatan yang lahir, yang terangkat dari jari-jari rakyat. Bahkan di postingan sering saya sampaikan, kalau bagi saya ya, kalau saya anggota DPR misalnya, ya, atau saya bupati misalnya, gaji bupati itu yang haram hukumnya kalau saya makan tanpa program saya dirasakan oleh orang yang memilih saya di bilik suara. Itu haram. Kenapa? Karena asbabnya, sebab gaji itu dari jari-jari rakyat. Bayangkan kalau sampai rakyat yang miskin bergetar hatinya, ya, luka hatinya sampai hati kau serap. Jari saya yang menusuk kau di bilik suara. Tapi 2 tahun sampai hari ini saya tidak pernah merasakan programmu menyentuh ke ekonomi rumah tangga saya. Ketika ada rakyat yang memilih saya semacam itu, saya pastikan Pak, pasti ada musibah yang Allah berikan kepada saya. Saya yakin itu karena saya tahu jalannya. Ya, kalau tidak ada rakyat yang luka hatinya, itu tidak ada masalah Pak. Kalau rakyat tidak luka hatinya, dia pilih, oke, dia ikhlas-ikhlas. Kau mau urus saya, kau mau bantu saya, tidak, itu tidak berdampak kepada bupati yang terpilih atau anggota DPR yang terpilih. Tapi dia bisa berdampak kalau ada satu di antara ribuan itu Pak, yang luka hatinya. Dulu saudara berorasi, bicara lantang di masyarakat, bersumpah dengan masyarakat. Lalu hari ini 2 tahun perjalanan Anda menjabat, sedikit pun sentuhan program Anda sampai di dapur saya, itu saya tidak rasakan. Itu Pak, terbuka pintu langit dengan luka hatinya orang yang memilih tadi. Jangan main-main Pak, saya paham jalannya, saya ke belakang urusan Anda. Ya? Makanya saya sampaikan ini hakikatnya, ya, hakikat sebuah pilihan rakyat. Makanya hampir setiap pagi, kalau saya ingat selalu saya bersumpah, sebelum saya beraktivitas Pak, sebelum saya berbicara dengan siapapun di dalam rumah saya menghadap kiblat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau perjuangan saya ini baik untuk rakyat Parigi Motong dan baik buat saya, berilah mujizat pun, lancarkan perjuangan saya ini sampai di titik kemenangan Kabupaten Parigi Motong di Parigi Motong. Ini yang saya doakan. Dan sebaliknya, kalau ini tidak baik buat saya, kalau bupati ini tidak baik buat masyarakat, maka halangi perjuangan saya ya Rabb, jauhkan saya dari orang-orang yang tulus. Kalau ini tidak baik buat saya dan masyarakat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, terasa dalam perjuangan saya selama ini, ya, sangat terasa dalam perjuangan saya selama ini. Karena yang selalu saya doakan itu, kalau ini baik buat masyarakat, baik buat saya, maka pertemukanlah saya dengan orang-orang yang tulus. Pertemukanlah saya dengan orang yang punya jiwa yang sama kepada saya. Alhamdulillah hari ini faktanya sepeser pun dari uang Aqua ini tidak pernah keluar dari saya. Pertemuan malam hari ini, ya, makan buka puasa di desa Salepaya tadi, sepeser pun tidak ada uang dari saya. Dan ini yang terjadi bertahun-tahun saya lakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Ya, makanya di setiap tempat saya selalu sampaikan Pak, ada 2 konsep untuk maju calon bupati. Yang selama ini yang terjadi di seluruh Indonesia, di daerah manapun di seluruh Indonesia ini,
hampir merata menggunakan konsep dari kandidat untuk kandidat. Bagaimana itu konsep dari kandidat untuk kandidat? Konsep dari kandidat untuk kandidat itu adalah semua itu persiapan disiapkan oleh kandidat. Karena kandidat tidak punya dana miliaran, maka kandidat mencari donatur. Saya tahu Pak, saya orang Parigi Motong, jadi saya tahu calon-calon Parigi Motong yang hari ini mau bilang punya dana puluhan miliar itu omong kosong. Ya, kalau ada calon bupati datang mengatakan saya punya dana 30 miliar, omong kosong, karena kita tahu kerjanya apa, gajinya berapa. Betul atau tidak? Kalau dia mengatakan punya dana modal untuk maju calon bupati 20 sampai 30 miliar siap, itu bukti berarti dia menggunakan dana donatur dengan maju calon bupati dengan menggunakan konsep dari kandidat untuk kandidat. Konsep dari kandidat untuk kandidat itu adalah semua difasilitasi oleh kandidat. Biar Bapak mau jalankan undangan pertemuan hari ini, Bapak dikasih ini 300.000 atau 500.000. Ini uang bensin, ini uang gaji. Semua digaji, semua difasilitasi. Bapak pasang baliho digaji. Ya, Bapak bentuk tim digaji, semua difasilitasi. Total puluhan miliar. Kalau ukuran Parigi Motong ini, sepanjang Parigi Motong ini, paling kurang Pak, kalau menggunakan konsep dari kandidat untuk kandidat, paling kurang 30 miliar baru bisa. Nah, kalau 30 miliar dia keluarkan dana selama pilkada, ya, bagaimana mungkin dia bisa fokus mensejahterakan masyarakat Parigi Motong? Bagaimana mungkin dia bisa membangun daerah ini sementara dia berutang dengan donatur puluhan miliar? Ya, dan ini bukan rahasia umum lagi. Bupati kita periode kemarin itu digugat oleh donaturnya. Itulah saya katakan di semua tempat, kalau ada calon bupati datang mengatakan saya siap 30 miliar, saya siap jadi calon bupati, saya punya dana puluhan miliar. Kalau ada calon bupati mengatakan semacam itu, saya dapat pastikan niatnya tidak baik terhadap Parigi Motong. Kenapa? Karena gaji bupati itu Pak tidak sampai 5 miliar. Silakan buka Google berapa sih gaji bupati? Tidak sampai 2 miliar Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, pertanyaannya, dana dari mana dia mau kembalikan yang puluhan miliar tadi? Ya. Tentu dengan cara apa? Dengan cara merampok daerah. Itulah, dan ini saya sampaikan di mana-mana Pak, di Parigi Kota, di pesta-pesta, semua saya sampaikan. Kenapa saya berani melakukan ini, berani menyampaikan fakta terbuka semacam ini? Orang tua saya, dobi kakek saya, semua di Parigi Motong. Sedangkan orang bukan Parigi Motong mau menjadi calon bupati Parigi Motong, apalagi kita orang Parigi Motong. Betul atau tidak Bapak sekalian? Betul. Ini saya sengaja sampaikan kepada kita, membuktikan bahwa saya benar-benar siap menjadi petarung dari barisan rakyat kecil yang kami singkat dengan BRK, Barisan Rakyat Kecil Parigi Motong. Alhamdulillah hari ini KTP itu sudah disampaikan tadi 20.000 lebih, dan kalau ada ketambahan lagi maka dapat dipastikan kita bisa lolos sebagai calon independen. Alhamdulillah saya nyatakan hari ini kami dari jalur independen jauh lebih siap daripada calon-calon yang lain. Kenapa? Kalau calon-calon lain belum tentu apakah direkom partai atau tidak, masih diperebutkan. Tapi kita hari ini sudah memiliki dukungan KTP langsung masyarakat sejumlah puluhan ribu. Istilahnya tinggal menambah. Makanya di semua tempat saya bilang kalau rezekinya masyarakat, insya Allah berarti kita bisa lolos dan terpilih menjadi Bupati Parigi Motong. Amin. Bapak Ibu sekalian, calon independen itu milik rakyat, diusung oleh KTP langsung oleh masyarakat. Dengan begitu, maka bupati ketika terpilih dari independen, dia begitu leluasa untuk memberdayakan masyarakatnya. Dia betul-betul menjadi bupati yang merdeka, bisa mengedepankan nuraninya untuk memperbaiki Parigi Motong ini. Siapapun bupati Parigi Motong ke depan, kalau daerah ini tidak dijadikan daerah industri, itu juga omong kosong bisa memaju ini daerah. Karena di mana-mana
Di negeri ini, daerah yang bisa maju itu apabila daerah itu dibentuk menjadi daerah industri. Ya, kita daerah pemilik bahan baku terbesar di Parigi Motong. Kita pemilik bahan baku laut, itu banyak bahan baku di dalam laut. Di darat juga punya bahan baku. Ya, kita boleh evaluasi daerah ini. Dari puluhan tahun daerah ini dibangun, Parigi Motong ini. Kita evaluasi per dinas misalnya. Ini sengaja saya buka biar kita paham. Dinas pariwisata misalnya. Dinas pariwisata dari nol usia Parigi Motong ini sampai hari ini tidak ada satupun wisata yang dibangun di daerah ini. Padahal wisata itu salah satu aset terbesar di Parigi Motong. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Bali dan pasar Bali itu dia terkenal, dia mahal, dia mewah hari ini hanya karena faktor pariwisata. Ya, faktor pariwisata dia kembangkan, hari ini Bali itu mahal di mata dunia. Padahal hanya faktor pariwisata. Ya, kita punya daerah ini sampai hari ini tidak ada satupun wisata yang bisa didatangi oleh para wisatawan asing dari luar. Padahal wisatawan asing masuk itu salah satu strategi untuk mendatangkan uang di daerah. Ya, satu wisatawan itu Pak, dia bawa duit 1 miliar. Satu wisatawan dari luar negeri itu, dia bawa duit itu 1 miliar di rekeningnya. Dia khusus jalan-jalan ke wisata di mana yang dia senangi. Kalau ada wisata di Parigi Motong dibangun skala internasional dan wisatanya itu sangat indah, bisa menyaingi Bali, maka pasti berdatangan kita punya wisatawan dari asing. Kalau satu orang bawa duit 1 miliar, kalau 100 orang masuk di wisatawan Parigi Motong, berarti ada 100 miliar uang masuk di Parigi Motong. 100 miliar itu dia belanja di sini, dia nginap di sini, dia makan di sini, dia belanja baju di sini. Semua sampai tukang pijit di tempat wisata itu dapat uang semua. Itu salah satu contoh. Kita punya daerah, punya dinas perindustrian dan perdagangan. Tapi sampai hari ini kita tidak melihat mana industri yang dibangun di daerah. Padahal kita punya dinas industri, dinas perindustrian. Kita punya dinas perkoperasian, punya dinas koperasi. Tapi satupun tidak ada koperasi pemerintah yang dibangun di daerah ini yang bisa menjadi tempat peminjaman agunan dari masyarakat. Karena tidak ada koperasinya pemerintah, maka yang lahir itu adalah koperasi simpan pinjam. Pinjam hari ini, besok ditagih. Betul atau tidak? Betul. Ya. Jangan nasabahnya juga ya. Iya. Karena apa? Karena tidak ada. Karena pemerintah tidak hadir dengan koperasinya, maka swasta lah yang mengisi itu peluang itu. Ya. Dan banyak dinas-dinas lain yang kalau perlu kita bahas. Inilah pentingnya bagi kita memahami politik, karena semua itu sumbernya dari politik. Ya. Sumbernya pada pilkada nanti. Ya. Sumbernya itu pada pilkada kita nanti. Kalau di pilkada nanti kita tidak berhitung baik, ya, tidak memperhitungkan suara kita, hanya kita murahkan, kita gadaikan, maka pasti daerah ini bagaimana 5 tahun ke belakang, begitu juga 5 tahun ke depannya. Makanya saya sampaikan tadi, ya, suara rakyat itu sangat istimewa, bahkan mengalahkan kemewahannya emas. Emas itu Pak tidak memperbaiki daerah ini, tapi suara rakyat bisa memperbaiki daerah ini. Karena itu di mana-mana saya lalu sampaikan, jangan pernah menggadaikan suara rakyat itu. Jangan sampai menukar suara rakyat yang istimewa itu dengan selembar jilbab yang murah. Jangan sampai menukar suara rakyat itu dengan uang 100-200 ribu. Ya, apa bedanya kita jual daerah kita ini Pak? Sogoy. Ketika kita minta uang serangan apa namanya Pak Kades? Fajar. Serangan Fajar. Oh, Pak Kades kenal dulu tuh Fajar. Fajar itu sepertinya seorang cowok yang ganteng. Nah, dia kalahkan seorang cowok yang bernama Budi. Cowok bernama Budi ini 5 tahun dia pelihara ini ceweknya. Dia rawat ini ceweknya. Dia antar kemana-mana selama 5 tahun. Ada masalahnya, dia bantu akan. Ada kendalanya, dia bantu akan. Si Budi bantu. Ya. Selama 5 tahun, tiba-tiba tanggal 14 kemarin datang seorang cowok bernama Fajar, hancur si Budi tadi. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu kita mengeluh,
Tidak ada gunanya kita pilih yang kemarin itu. Karena apa? Karena tidak ada manfaatnya buat kita. Padahal kita sudah menggadaikan, kita sudah menukar suara istimewa kita itu kepada uang sejumlah 200.000 misalnya. Kalau dia mengeluarkan uang 200.000 per suara, bayangkan kalau 1.000 orang Bapak Ibu sekalian, berapa duit yang dia keluarkan? Sementara gajinya sebagai anggota DPR itu sangat terbatas. Belum lagi untuk partai, belum lagi untuk biaya dan sebagainya. Akhirnya apa? Ketika siapapun yang terpilih, ya, siapapun yang terpilih dengan mengeluarkan anggaran yang banyak, mengeluarkan duit yang banyak, pasti dia tiada beban dengan orang yang memilih dia. Kalau Bapak memilih saya karena saya berikan uang, pasti saya tiada beban kepada Bapak. Tapi kalau Bapak pilih saya tanpa saya berikan uang, ketika Bapak ketemu saya pasti takut dengan Bapak. Pasti saya bergetar hati saya. Ini Bapak belum ada saya bantu ini, dia pilih saya lalu ini. Pasti sebagai orang yang terpilih Pak merasa ada beban. Kenapa? Karena dia tahu Bapak yang memilih dia itu ikhlas. Sama kemarin tidak perlu saya sebut desanya. Dia datang dengan saya Pak. Dia bilang, Pak Isram, saya siap kumpulkan KTP 1.000 lembar untuk Pak Isram. Tapi kasih saya uang 1 juta. Astagfirullah. Kalau ada uang 1 juta, saya jamin Pak, saya kumpul semua warga, saya punya warga itu. Kebetulan saya tokoh masyarakat di situ. Yang ada duduk-duduk waktu itu kurang lebih 20 orang, termasuk ada salah satu sekdes yang duduk di samping saya waktu itu. Kita sementara kongko-kongko waktu itu. Terus dia datang bilang, Pak, saya siap 1.000 lembar. Yang penting ada uang 1 juta. Saya bilang boleh. Oke, saya deal. 1 juta saya tambah 200, berarti 1.200.000. Tapi penuhi syaratnya baru bisa ambil. Saya kasih simpan di meja itu uang. Ini uang, ini saksi 20 orang lebih. Ini uang 1 juta komentar, ini saya tambah 200.000, 1.200.000. Tapi boleh kau ambil, tapi penuhi dulu syaratnya. Oh iya, saya penuhi syaratnya, saya kumpul KTP. Saya bilang bukan itu syaratnya. Dia bilang apa syaratnya? Syaratnya kau bersumpah dulu, baru saya juga bersumpah. Bunyi sumpahnya apa? Sumpahnya demi Allah, demi Rasulullah, langit saya junjung, tanah saya injak. Saya haramkan memilih Pak Isram dan mendukung Pak Isram, dan saya haramkan mengumpulkan KTP buat Pak Isram. Baru boleh kau ambil ini uang. Dan saya juga bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi langit yang saya junjung, demi tanah saya injak, demi kedua orang tua saya dikubur. Kalau Allah ijabah saya terpilih menjadi bupati, maka rumahmu dulu yang saya rehab selama saya menjadi bupati. Ambil uang ini. Dia bilang, tunggu dulu Pak. Tapi itu uang 1.200.000 gombal, dia lihat terus. Saya bilang ambil, tapi bersumpah dulu, jangan pilih saya, jangan dukung saya, dan jangan kumpulkan KTP buat saya. Dan saya juga bersumpah kalau saya terpilih, maka saya dahulukan rumahmu yang saya bangun duluan. Ya, bahkan saya kasih waktu 100 hari kerja bupati, saya sudah bangun rumahmu. Ini saksi sekdes, ada semua beberapa tokoh masyarakat. Ayo ambil ini uang. Sekalipun kau tidak pilih saya pasti akan memprioritaskan membangun rumah, karena saya tahu rumahnya Pak Dini Bapak. Saya kenal orangnya. Itulah pendidikan politik yang saya lakukan. Kenapa mereka seperti itu? Karena dibiasakan oleh pemimpin-pemimpin yang datang dengan memberikan uang. Dididik masyarakat dengan cara pemberian. Datang kemari dengan sistem bantuan. Bantu masjid, karpet masjid, bantu masjid dengan sengnya. Begitu tidak terpilih, bongkar itu seng masjid. Kan begitu. Bahkan kubur orang tua, kubur orang di situ digali. Kan banyak peristiwa begitu. Kenapa? Karena motivasinya bukan untuk berjuang kepada rakyat, melainkan untuk kepentingan pribadi, untuk mencari keuntungan pribadi. Orang kalau mau maju calon DPR, mau maju calon bupati dengan cara-cara menghalalkan dengan segala cara semacam itu, kita bisa nilai, kita bisa ukur niatnya tidak baik terhadap kita maupun daerah. Oleh karenanya pendidikan politik yang kami sampaikan kepada masyarakat ini agar jangan sampai kita mengobral suara kita, menghinakan suara kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya Isram Setolo, ya, saya maju di Pilkada Parigi Motong ini bukan karena saya anak penguasa. Saya bukan karena putra yang lahir dari rahim ibu yang kaya raya.
yang menjadi kepala daerah selama ini, baik bupati, wali kota, gubernur, itu miliknya 3 orang. Siapa yang 3 orang itu? Miliknya penguasa, keturunan penguasa. Kalau Anda berdarah keturunan penguasa, itu bisa mencalonkan. Yang kedua siapa? Yang punya pemilik partai, yang menguasai partai, yang berkuasa di partai, itu bisa mencalonkan kepala daerah. Yang satunya lagi siapa? Pemilik uang yang punya dana puluhan miliar. Puluhan miliar. Tiga itu saya tidak punya. Ya, saya hanya seorang putra yang dilahirkan di desa kecil, desa Pinoto, kecamatan Tribulu. Saya bukan putra dilahirkan dari rahim ibu yang kaya. Saya bukan putra dari seorang bapak yang punya tahta, tapi saya putra lahir dari seorang ibu yang tidak punya sekolah. Ibu saya biar sekolah SD tidak, bapak saya biar SD tidak. Karena itulah sering saya sampaikan di mana-mana, majunya saya sebagai calon Bupati Parigi Motong ada dendam rakyat kecil saya bawa untuk maju di pilkada Kabupaten Parigi Motong. Mantap. Ini yang melekat di dalam hati saya. Bahkan saya lebih merasa bangga bupati itu berkunjung sana berkunjung sini, yang kelilingi dia masyarakat kecil. Itu impian saya. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya bernama Isram Said Lolo. Said Lolo itu adalah kakek saya. Isram itu 5 huruf. I itu adalah ini, S itu adalah solusi, RA itu adalah rakyat, M itu adalah miskin. Isram berarti ini solusi rakyat miskin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.